dan selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat SIBCCK. Apa kabar semuanya? Satu harapan saya, kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap bersukacita, tetap bersemangat, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan karena pagi ini kita dapat bersama-sama lagi memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisikal, tetapi saya percaya Tuhan mempersatukan kita dan Roh Tuhan menyertai kita bersama-sama. Karena janji Tuhan, 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, aku akan menyertai. Haleluya. Untuk teman-teman yang pertama kali mengikuti ibadah online di SIBCCK, kami ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah ini. Dan kami ingin mau berkenalan kepada saudara dan saudari, dan silalah tulis nama Anda di borang yang tertera di bawah. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita tetap setia mengikuti ibadah pada hari ini. Kita buka hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan kita dapat implikasikan itu dalam kehidupan kita seharian. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan karena memimpin menyertai kami sepanjang minggu ini, dan hari ini kami ada oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Bapak sertai dan pimpin kami sekali lagi dalam ibadah ini Bapak, daripada awal pertengahan selesai, dan semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Engkau mengurapi dan memakai mereka Bapak di surga, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan, Engkau juga melawat mempersatukan kami dan menjamah kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, karena Engkau lah kekuatan dan sumber pengharapan kami Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Seluruh jemaat Tuhan, selamat beribadah dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SIBCCK, walau dimanapun Anda berada pada saat ini, di rumah ataupun di tempat kerja. Diharapkan Anda semuanya berada dalam keadaan baik. Dan mari semua kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita naikkan lagu nih, Bersyukurlah. Haleluya, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. One more time. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
Haleluya, masih lagi bersemangat untuk memuji Tuhan. Mari kita terus bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah Dia. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Nama Dia yang agung dan ajaib. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Yes Lord. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita terus menyembah Dia. Kita bawa lagu ini sebagai satu pengharapan kita, doa kita. Bahwa karena kasih-Nya, karena karyanya ya Tuhan, nyata dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkaulah harapan kami Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu
kita katakan lagi sungguh. Chorus ini dengan lebih sungguh. Kita nyatakan harapanku dalam Tuhan. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya. Shalom kepada seluruh jemaat dan keluarga besar SIB CCK yang saya kasihi dan juga Tuhan Yesus kasihi, dan kita juga mengasihi dengan Tuhan kita Yesus. Nah, kita akan bersama-sama belajar tentang bulan ini lebih banyak kepada iman, dan hari ini saya akan membawa kita dengan sebuah tema, yaitu iman dan percaya. Mari kita melihat dasar dari tema ini. Kita lihat di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Saya ulangi pembacaan ini. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami menaikkan segala pujian dan syukur kepadamu untuk kesempatan waktu dan juga nafas dan hidup baru yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Dan sehingga dalam kesempatan ini kami dapat sekali lagi dapat mengikuti dalam ibadah pada hari ini, untuk kami dapat mendekat dengan Tuhan. Kami mau menikmati dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, sehingga dalam persekutuan itu yang dapat membawa kami untuk memimpin kami bertumbuh, dan juga membawa kami dewasa, dan juga membawa kami kepada iman, sehingga iman kami itu seperti yang dimaksudkan, seperti yang dicari oleh Tuhan, dan iman itu akan ditemukan di dalam kehidupan kami, dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dari awal sehingga selesai pemberitaan firman ini, kami serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Kau Tuhan yang pimpin dan juga menguasai untuk seluruhnya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya akan coba membuat beberapa definisi tentang iman dan juga ini percaya. Nah, menurut di dalam sebuah kamus bahasa Indonesia, dia mendefinisikan tentang iman, yaitu bermaksud sebuah kepercayaan, keyakinan, dan tekad. Secara sederhana, ini bermaksud iman adalah sesuatu yang dipercayai. Iman boleh bermaksud
Tuhan atau sesuatu yang abstrak seperti cara hidup. Percaya adalah tindakan yang diambil untuk menerima sesuatu sebagai kebenaran subjektif. Iman juga dapat didefinisikan sedemikian rupa, yaitu percaya dengan yakin, hubungan secara menagak, yaitu lebih kepada melihat dan merujuk kepada Allah, kepada Tuhan kita secara menagak atau vertikal. Nah, percaya ini tidak ada keraguan. Dan ini melihat atau merujuk kepada hubungan secara mendatar atau horizontal, yaitu lebih kepada sesama manusia. Nah, ketika Yesus datang kedua kali, dia mencari iman di bumi. Atau dengan kata lain, dia mencari iman di hati orang percaya atau orang yang menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Mengapa Yesus mencari iman? Adakah iman di dalam hati orang Kristen berkurang atau bahkan tidak ada? Jadi apa yang dimaksudkan dengan iman? Kalau kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah asas dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari perkara-perkara yang tidak dilihat. Nah, sekali lagi, definisi iman ini merujuk kepada hal-hal rohani yang berkaitan dengan ajaran firman Tuhan, di mana iman adalah asas harapan kita kepada Tuhan Yesus. Dan walaupun kita belum pernah melihat Tuhan, berdasarkan iman, itu menjadi sebuah bukti bagi kita bahwa Dia ada. Nah, kalau kita lihat merujuk kembali kepada peristiwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah atau di dalam perkumpulan pertemuan murid-muridnya. Nah, di situ ada satu murid di antara dari murid Yesus itu yang bernama Thomas, yang tidak mempercayai bahwa Yesus bangkit atau hidup kembali, meskipun diusahakan untuk beberapa rekan dan murid-murid Yesus yang lain mengatakan bahwa Yesus hidup kembali, tapi Thomas punya keraguan dan ketidakkeyakinan dia tentang Yesus itu hidup kembali. Nah, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah para muridnya. Dan disitulah dengan mata sendiri Thomas menyaksikan bahwa Yesus hidup kembali. Nah, apa yang ditekankan oleh Yesus pada ketika itu, yaitu karena engkau sekarang sudah melihat, dan berbahagialah mereka yang percaya, mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Wow, ini yang luar biasanya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, itu lebih merujuk kepada iman. Karena iman ini sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi akan menjadi satu reality, akan menjadi kenyataan. Nah, itu yang kita mau bahaskan tentang perbedaan di antara iman dan percaya. Nah, secara asasnya adalah percaya itu satu basic atau menjadi satu dasar yang langkah atau tahap yang pertama. Dan iman itu adalah untuk masuk kepada satu esensi, satu yang level yang lebih dalam, yang lebih tinggi lagi, yang lebih jauh lagi, untuk kita memahami dan mengerti dan mempercayai segala sesuatu yang diajarkan, apa yang diberitakan, apa yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita melihat kembali apa kata firman Tuhan tadi, yang mengatakan, adakah yang mendapati iman di bumi? Semua kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali kali keduanya. Namun kedatangan Tuhan Yesus kedua kali berbeza dari kedatangan yang pertama. Sebab kedatangan yang kedua adalah mencari orang yang beriman dan memisahkan orang benar dengan orang berdosa. Yesus datang bukan lagi menyatakan kasih, tetapi Ia datang menjadi hakim
untuk mengadili manusia. Berarti sebelum Yesus datang kedua kali, ini adalah kesempatan untuk kita mempersiapkan diri menjalang kedatangannya dengan lebih bersungguh-sungguh, menaikkan level tahap iman kita kepada lebih tinggi lagi. Apa yang saya mau sampaikan dalam khotbah hari ini adalah supaya kita sebagai orang Kristen jangan hanya sekadar percaya, tetapi masuk lebih dalam dari level percaya kepada iman. Wow. Mengapa kita lebih fokus kepada iman? Sebab yang dicari Tuhan pada kedatangannya adalah iman. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hargailah, peliharalah, dan pertingkatkan iman setiap saat. Meskipun kita akan berhadapan dengan tantangan yang silih berganti, namun tanggapi semua tantangan dengan iman dan hikmat, seperti yang kita pelajari pada firman Tuhan minggu-minggu yang lepas. Saat ini kita berada di ambang atau lembaran terakhir di akhir zaman. Seperti kita belajar dari firman Tuhan minggu yang lepas, jadi pastikan iman kita tidak tergugat dalam apapun keadaan. Meskipun kita tidak dapat menghadiri ibadah secara fisikal di bangunan gereja, iman tidak boleh pudar. Itulah iman yang dicari Tuhan saat kedatangannya yang kedua nanti. Mengapa kita lebih mengutamakan iman? Dalam Ibrani bab yang ke-11 atau pasal yang ke-11, di situ kita melihat bahwa tokoh-tokoh dalam Alkitab mereka dibenarkan oleh karena apa? Karena iman. Kita melihat orang yang sakit disembuhkan. Yesus mengatakan bahwa iman mulai menyembuhkan. Orang buta melihat karena iman mereka. Orang lumpuh berjalan karena iman. Jadi kita diselamatkan oleh karena iman dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Haleluya. Mari kita bandingkan juga di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, berarti semua orang berdosa dan harus mendapat hukuman Allah. Tidak ada satupun perbuatan baik yang dapat menghapuskan dosa itu dan membebaskan manusia dari hukuman murka Allah. Namun karena iman, perhatikan, namun karena iman, manusia berdosa telah diampuni dan dibenarkan Allah sebagai sehingga tidak lagi mengalami penghukuman kekal. Haleluya. Dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang ke-9. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan. Dan ini semua karena Allah akan memperkenankan kita, Allah akan memberikan kita anugerah kepada kita, itu melalui dengan tindakan iman kita untuk datang kepada Tuhan. Respon kita kepada apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Itulah iman. Apa yang menjadi penghalang? Mari kita melihat apa yang menjadi penghalang iman tidak bertumbuh secara sihat. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Matius 13 ayat 20 dan 21. Ya dikatakan di ayat itu, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar. Perhatikan, tetapi ia tidak berakar dan
bertahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Dalam ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dalam ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Wow. Nah, kita melihat beberapa penghalang daripada pertumbuhan iman yang sehat. Menurut ayat ini, apa yang menghalang iman kita tidak bertumbuh dengan sehat adalah karena firman Tuhan tidak berakar pada dirinya, tidak berakar kepada seseorang itu. Jadi kewujudan, penindasan, dan penganiayaan, kebimbangan dunia, dan kekuatan, kekayaan yang menipu, yang mencengkam hidupnya, menjadikan imannya lemah. Dan bahkan kemudian iman itu mati. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi yang ditaburkan di tanah yang baik akan menghasilkan 100 kali, 60 kali, dan 30 kali lipat. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah benih iman di hati kita bertumbuh, sehat, dan berbuah, atau tidak berkembang, bahkan layu dan mati? Itu kita akan selidiki kehidupan dalam kerohanian kita secara pribadi. Nah, bagaimana memastikan iman itu sentiasa bertumbuh? Nah, ini satu solusi. Bagaimana kita mau memastikan iman kita sentiasa bertumbuh? Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pertumbuhan iman seseorang sangat bergantung dengan responnya dengan firman Tuhan. Jika respon kita benar, maka itu menggambarkan tanah yang lembut dan subur yang akan membuat pertumbuhan iman yang konsisten, bahkan akan terus meningkat setiap saat. Dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya, Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Wow, luar biasa bukan? Jadikan firman kesukaan dan kecintaan kita setiap hari. Sebab hanya dengan firman sajalah yang mengajar dan menuntun iman kita kepada kehendak Allah. Inilah yang iman yang dicari oleh Tuhan. Dan inilah yang akan Tuhan cari, dan Dia mau usahakan dapat menemukan iman itu ada di bumi, ada di hati orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita membaca dan mematuhi firman Tuhan atau mentaati firman Tuhan. Kita membangun perhubungan yang dekat dengan Tuhan sehingga iman kita maju dan terus berdampak. Tuhan akan datang tidak lama lagi. Jangan biarkan Tuhan Yesus datang, Dia tidak akan mendapat atau menumbuhkan iman di dalam hidup kita. Setidak-tidaknya memiliki iman sebesar biji sesawi, dan kita akan dapat memindahkan gunung yang merujuk kepada masalah yang kita hadapi.
Pertumbuhan iman hampir sama dengan menanam kentang. Kentang ditanam di tanah, jadi kita sama sekali tidak dapat melihat proses pertumbuhannya. Kita hanya dapat memberi kentang air atau baja yang diperlukannya dari luar. Dan mempercayai bahwa jika kita setia menjaganya, kita dapat menuai hasilnya apabila tiba waktunya. Demikian juga dengan iman. Ketika kita menanam iman kepada Tuhan, kita tidak dapat melihat proses apa yang Tuhan lakukan. Yang dapat kita lakukan adalah tetap setia kepadanya dan percaya bahwa iman kita tidak akan sia-sia. Apabila tiba waktunya, kita akan dapat menuai sekiranya kita tidak menjadi lemah. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Sebagai kesimpulan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Bagaimana kehidupan iman percaya saudara pada hari ini? Kedatangan Yesus sudah di lembaran terakhir dan di ambang akhir zaman. Periksa kedudukan dasar imanmu pada hari ini. Dan pastikan iman saudara berada dalam keadaan amat baik dan sangat baik di dalam dasar yang tepat, yaitu Yesus. Atau adakah imanmu semakin susut dan tawar karena kesan dari pelbagai masalah yang kelihatannya tidak tertahan dan mulai berputus asa? Atau mungkin saudara mulai kurang semangat dan melupakan Tuhan karena pengaruh dari kesenangan dunia ini. Hari ini saudara sudah mendengar firman Tuhan. Segeralah bangkit dan berpaling kepada Tuhan. Mintalah pengampunan agar imanmu bangkit kembali dengan segar, dengan kekuatan yang baru, yang diperbaharui, yang dipulihkan. Dan ketika Yesus bertanya pada saat kedatangannya yang kedua kali nanti, adakah iman di dalam hatimu? Saudara dan saya akan menjawab dengan penuh keyakinan dan dengan senyuman. Ya Tuhan, ini aku. Saya percaya dan beriman kepadamu. Itulah pembelajaran dari tema firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Mari kita tunduk kepala dan mari kita renungkan kehidupan kita selama ini dalam pergumulan kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Apalagi dalam keadaan kita menghadapi dengan pandemik 19 ini yang menyukarkan kita tidak dapat bertemu di dalam ibadah fisikal di bangunan gereja atau ruang gereja. Adakah iman kita tergugat? Adakah iman kita sentiasa kita konsisten kuat? Adakah iman kita setia kepada Tuhan? Adakah iman kita meningkat bertumbuh? Atau adakah iman kita mulai sudah susut, pudar, mulai tawar hati? Hari ini Tuhan mau hadir dalam hidupmu secara pribadi melalui dengan Roh Kudus. Dia akan memulihkan kita. Dia akan mengangkat kita. Dia akan memperbaharui iman kita. Sehingga dalam kesadaran inilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memperbaharui segala sesuatu dalam iman kita. Kita mau berurusan di hadapan Tuhan. Kita mau supaya iman kita itu sentiasa punya kekuatan dan kesegaran. Dan setelah Yesus datang kedua kalinya dalam dunia ini, Dia akan mencari iman. Dia akan mencari iman
orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anaknya. Adakah iman di bumi ini? Dan itulah yang dengan keyakinan penuh kita, dengan kepercayaan kita yang kuat bahwa ya Tuhan, aku ada di sini karena kita sudah bersedia, kita sudah kita punya iman sudah diperbaharui, dan disitulah kita sudah bersedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, sehingga kedatangannya yang kedua kali dalam dunia ini tidak ada sesiapa pun yang di antara kita yang tertinggal. Bila dia mencari kita, kita ditemukannya karena ada iman. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mencipta langit dan bumi, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami menyadari dalam situasi, kondisi, dalam iman perjalanan kehidupan rohani kami. Mungkin dalam perjalanan rohani kami selama ini ada pasang surutnya, ada waktunya kami lemah, ada waktunya kami tidak berdaya, ada waktunya kami tidak ada semangat kami, ada waktunya roh kami bukan lagi bernyala-nyala, tetapi semakin mungkin mulai padam dan tawar. Bapa, dalam nama Yesus, setelah kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini yang dapat menegur dan mengajar kami dan memperingatkan kami, supaya kami menjaga iman kami, supaya kami memperhatikan iman kami dalam keadaan kondisi dan apapun yang kami hadapi dalam dunia ini, itu tidak akan menggugat iman kami, itu tidak dapat mengubah keadaan, keyakinan dan prinsip kami kepada Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, bahwa iman itulah yang Tuhan cari, iman itulah yang Tuhan inginkan, iman itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Dan kami mau berdoa Tuhan, kami bukan sekadar percaya, bukan ala kadar untuk mempercayai Tuhan, tetapi kami masuk dengan lebih jauh, kami masuk lebih dalam, kami mau menemukan esensi yang lebih penting yang Tuhan mau cari dalam hidup kami adalah iman. Ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya dalam dunia ini, adakah iman di dalam kehidupan umatnya? Adakah iman di bumi ini? Maka kami di sini mengatakan, ya Tuhan, kami ada di sini. Kami punya iman, kami punya kepercayaan yang tidak pudar, karena Tuhan selalu memperbaharui kami. Firman-Mu yang selalu menyegarkan kami, mengingatkan kami, dan juga memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu, seluruh keluarga besar, anak-anak Tuhan di SIBCCK ini, bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang mendengar, mengikuti ibadah ini, mereka dibangkitkan, dikuatkan, dan disegarkan dalam iman kerohanian kami, sehingga dalam keadaan kami yang lemah akan dikuatkan kembali, dan kami akan menjadi orang-orang yang bangkit, tetap kuat, berjalan, bergerak di dalam panggilan Tuhan, sehingga kami tetap punya komitmen, ketaatan, dan kesetiaan kami untuk mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Saya mau berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di gereja ini ya Tuhan, supaya mereka juga committed mereka itu tetap selalu diperbaharui dengan komitmen-komitmen yang segar. Terima kasih ya Tuhan. Saya mau berdoa kalau ada di antara mereka lemah, hari ini dalam nama Yesus, Engkau Tuhan akan pulihkan dan kuatkan mereka kembali. Kalau ada di antara mereka yang sakit, hari ini dan kesempatan dan waktu ini, kami mengisytiharkan dengan kuasa darah Yesus, iman kami mempercayai apa yang Tuhan lakukan, bahwa perkara-perkara yang 2000 tahun yang lalu, kemarin dan hari ini tidak pernah berubah.
Kuasa Tuhan akan bekerja untuk menolong dan menyembuhkan bagi mereka yang memerlukan pertolongan kesembuhan dari segala kelemahan tubuh dan kesakitan mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang di sini yang susah, Bapa, dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang menghibur mereka, Engkau Tuhan menyegarkan mereka. Beri mereka Tuhan damai, sukacita di dalam kehidupan mereka. Kalau ada di antara mereka di sini hilang pekerjaan, dalam nama Yesus, Tuhan akan menyediakan untuk pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan akan buka pintu sehingga seluruh dalam pergumulan dan pergulutan mereka, permasalahan mereka, mereka menjumpai bahwa ada jawaban di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Selalu mempermuliakan, menyenangkan Tuhan. Kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami. Sehingga itu yang membimbing, memimpin pertumbuhan iman kami secara konsisten, kuat, dan terus berterusan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Sekali lagi Tuhan berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam segala usaha mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, anak-anak yang bersekolah atau sedang belajar. Tuhan akan memberkati anak-anak mereka ya Tuhan. Keluar masuk mereka dipimpin dan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami mengucap syukur apa yang kami pelajari dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Sekali lagi kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, yang diberkati, mari kita katakan bersama-sama. Amin.